Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Mau'izah Islami dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khaira ummah, sebaik-baik umat dari umat-umat sebelumnya. Khairan nabiyyin, sebaik-baik nabi dari nabi sebelumnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW, ada pertanyaan. Apakah di masa kehidupan Nabi Muhammad SAW ada yang mencela, menghina, atau mengejeknya? Tentu jawabannya pasti ada. Akan tetapi kenapa tidak diekspos? Karena pada saat itu para sahabat Nabi Muhammad SAW lebih kepada menebalkan imannya, lebih kepada pendekatan kepada Nabi Muhammad SAW daripada mengurus hal-hal yang remeh. Dengan kita mendengarkan penistaan, dengan kita mendengarkan pelecehan, seakan-akan tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan untuk menghormati atau menyayangi, mencintai Nabi Muhammad SAW. Lebih baik kita melaksanakan segala apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian, maka keimanan kita akan bertambah. Apapun juga permasalahannya, kita akan mengetahui bahwa solusinya adalah dengan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keistimewaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali di dalam Al-Quran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hanya beberapa saja. Yang pertama adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang mulia. Di sini kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang memiliki akhlak yang paling mulia. Menjadi role model, menjadi tauladan. Bukan berarti kita tidak beriman atau mempercayai nabi-nabi sebelumnya. Akan tetapi dengan adanya perkataan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qalam ayat 4 ini mengatakan bahwa sesungguhnya kita berbangga, berbahagia karena memiliki nabi yang memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik. Yang kedua adalah dikatakan wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Isa bin Maryam. Dikatakan bahwa sesungguhnya setiap nabi memiliki perjanjian-perjanjian. Dan perjanjian tersebut adalah hak atau pasti. Akan tetapi di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah urutan yang pertama. Wa minka, setelah itu baru wa min Nuh, Ibrahim dan sebagainya. Padahal keberadaan Nabi Muhammad ini adalah yang terakhir. Risalahnya atau peraturannya pun yang terakhir. Akan tetapi disebutkan nama pertama. Kenapa? Karena kemuliaannya, derajatnya, keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari nabi-nabi yang lainnya. Makanya wajar ketika Isra dan Mi'raj, ketika berangkat Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Mi'raj. Nabi Muhammad mengimami sholat bersama para nabiyin, bersama para nabi. Nabi Muhammad lah yang menjadi imam ketika itu. Karena merupakan keagungan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memerintahkan kepada kita semua untuk bersolawat. Bukan kepada nabi yang lain. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna ala nabi. Mereka bersalawat para malaikat. Bayangkan saja. Ini perintah langsung Allah kerjakan dan memerintahkan kepada seluruh orang-orang muslim, umat Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah, kirimkanlah salam dan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui banyak faedah ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya zikir saja, bukan hanya perkataan, akan tapi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa mempermudahkan urusan kita. Makanya ketika kita dalam waktu senggang, dalam waktu susah maupun mudah, kita sering-sering bersolawat. Kalau bisa 1000 kali, nggak apa-apa. Bacanya bagaimana? Terserah, mau baca bagaimana. Mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, mau sallallahu ala nabiyina Muhammad boleh, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dipanggil dengan namanya. Rasulullah, Nabi, berbeda dengan nama-nama Nabi yang lainnya. Ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Ismail, ya Yahya, ya Zakaria. Akan tapi Nabi Muhammad SAW disebutkan atau Rasulullah atau Nabi. Ini merupakan salah satu keistimewaannya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Dengan memahami keistimewaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW, mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bangga dengan keberadaan Nabi Muhammad. Kita bangga sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.